Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pertemuan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran, kebermaknaan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nisa Solihah SPD, tempat tanggal lahir Indramayu 3 Februari 1991, alamat Desa Bulaflor, Kecamatan Jatibarang, hobi membaca. Nah, adapun kompetensi dasar dalam kegiatan pembelajaran hari ini yaitu 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca, 3.2 menelaah struktur kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca, 4.1 menyimpulkan isi berita yang didengar dan dibaca, 4.2 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Baik, selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah melaksanakan kegiatan melalui model project based learning, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita, menyimpulkan isi berita, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita. Nah, adapun peta konsepnya, kalian lihat ya, di situ ada bagian-bagian. Ada bagian berita, yaitu ada judul berita, kemudian ada teras berita, ada tubuh berita, ada juga penutup berita. Kemudian yang selanjutnya ada syarat berita, ada faktual, aktual, penting, dan menarik. Yang selanjutnya ada pengertian berita, yaitu informasi lisan ataupun tulis melalui media cetak ataupun elektronik. Dan yang selanjutnya ada unsur-unsur berita, ada 5W 1H. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian membaca berita di koran? Pernahkah kalian memirsa berita di TV? Pernahkah kalian mendengar berita di radio? Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan berita? Apa pentingnya berita dalam kehidupan sehari-hari? Apa kegunaan berita bagi pelajar? Kita akan mempelajarinya. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 disebut, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu." Di sini dijelaskan bahwa betapa pentingnya berita ya. Nah, sekarang simak berita berikut ya. Menjelang musim tanam di Indramayu, Jawa Barat. Wanita yang belum menikah didandan dan berkeliling desa agar mendapatkan jodoh. Ratusan gadis berdandan cantik berbaris rapi menggunakan kebaya tradisional khas Pantura. Mereka mengikuti tradisi ngarot yang digelar menjelang musim tanam oleh warga Kecamatan Lelea, Indramayu, Jawa Barat. Syarat mengikuti tradisi ini, wanita berusia 17 hingga 30 tahun dan belum menikah. Gadis-gadis desa ini dihiasi secantik mungkin seperti pengantin oleh orang tua dan sesepuh desa. Diiringi keluarga, kerabat, serta tetangga, mereka menuju ke rumah kepala desa dengan jarak kurang lebih 3 km. Sepanjang perjalanan, arak-arakan diiringi musik tradisional dermayonan yang dimainkan para sesepuh desa. Tradisi ini juga dilakukan sebagai ajang mencari jodoh. Mereka yang belum menikah diharapkan mendapat jodoh setelah mengikuti ritual ngarot. Kalau misalkan bunga kenangannya layu, berarti udah gak perawan lagi. Bangga nggak sih bisa kayak gini? Bangga. Kenanga itu merupakan bahwa anak
tersebut itu masih suci. Kalau tidak disuci, jelas bahwa kembang itu cepat layu. Itulah kehebatan ngarot di Desa Lelea. Tradisi ngarot dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur sebelum musim tanam padi. Para petani mengharapkan hasil yang baik pada musim tanam kali ini. Patrawana Citra melaporkan untuk NET. Nah, baik. Kita akan coba membahas ya tentang pengertian berita. Berita adalah laporan, keterangan, atau informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang terkini atau aktual. Suatu peristiwa bisa disebut berita apabila sudah disiarkan, dilaporkan, atau diinformasikan. Di dalam berita selalu terdapat informasi. Kita dapat mengetahui informasi tersebut dengan berpegang pada 5W1H. Nah, apa sih 5W1H itu? 5W1H itu merupakan unsur-unsur teks berita, atau bisa disebut juga adik Simba. W yang pertama what, who, where, when, why, and how. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini merupakan unsur yang ada di dalam berita. Jadi, coba kita cari unsur-unsur berita yang sudah ditayangkan, yaitu tentang tradisi ngarot. Coba kita ya sama-sama kerjakan ya. Peristiwa apa yang terjadi? Kira-kira apa jawabannya? Adanya apa? Adanya upacara adat ngarot. Kemudian siapa yang mengalami peristiwa itu? Yaitu gadis dan jejaka. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Kemudian kapan peristiwa itu terjadi? Yaitu mengawali musim tanam pada bulan Desember. Mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu adalah bentuk doa agar hasil padi melimpah sekaligus adang mencari jodoh. Dan yang keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Gadis dan jejaka diarak menuju rumah kepala desa mengelilingi kampung. Nah, baik. Selanjutnya, Bu, bagaimana sih menentukan tahapan atau unsur-unsur pokok? Tahapannya bagaimana untuk menentukan unsur-unsur atau pokok-pokok berita? Ada 3 tahapan. Yang pertama, ingat ya. Yang pertama, kalian dengarkan atau baca atau kalian memirsa, nonton ya beritanya. Kemudian, kalau sudah, kalian catat pokok-pokoknya. Yaitu apa tadi? 5W1H atau adik Simba. Apa sih tentang beritanya? Tentang apa? Siapa? Di mana? Kapan? Awas, pertanyaan itu harus mewakili isi dari teks berita. Kemudian setelah mencatat pokok-pokoknya, yaitu adik Simba tadi, kalian menyampaikan secara lengkap dan ringkas. Maksudnya ringkas bagaimana, Bu? Tidak bertele-tele, secara jelas. Nah, sampai di sini. Apakah bisa dipahami? Nah, coba sekarang tugas kalian adalah identifikasilah unsur-unsur teks berita berikut ini. Ini ada tayangan berita lagi ya. Silahkan, selamat menyimak. Kawasan pantai Indramayu, Jawa Barat ternyata menyimpan eksotika tersendiri. Di lepas pantai berjarak sekitar 40 km terdapat sebuah pulau yang menyajikan suasana berbeda. Pasir putih dan habitat biawak di alam bebas dapat menjadi magnet. Pulau ini layak menjadi destinasi wisata menjanjikan. Pengunjung dapat mengisi liburan dengan melihat tingkah reptil dan menikmati suasana pantai yang indah. Pulau Biawak atau Pulau Rakit terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sekitar 40 km dari bibir pantai utara. Daratan seluas 120 hektar ini menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Banyaknya biawak yang hidup bebas menjadi inspirasi nama pulau ini. Untuk mencapai Pulau Biawak, pengunjung bisa menggunakan jalur Muara Tegur Desa Pabean Ilir dengan menempuh waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Dengan perahu yang telah disiapkan nelayan setempat, pengunjung dapat berangkat dini hari agar bisa menyaksikan keindahan pulau saat fajar menyingsing. Ya, biawak paling banyak itu ada 6. Dan namun sayangnya
iya teh aku nggak bisa masuk nggak bisa lebih dekat di pulau itu, jadi kalau mau turun atau naik itu harus becek-becekan dulu. Harus ke air ya? Ya. Pulau ini terkenal sebagai objek wisata bahari dengan keindahan taman laut dan pasir putih, serta terumbu karang yang memanjakan mata. Pengunjung dapat melihat tingkah biawak saat menyantap makanan, bergerombol di rimbunan pohon bakau, bahkan saat berenang berburu ikan. Pengunjung juga dapat berfoto sambil menggendong biawak. Sekarang kita kemas menjadi betul-betul destinasi, baik di sarana prasarananya, di atraksinya, di aksesnya harus kita bangun, sehingga keberminatan untuk kunjungan ke Pulau Biawak ini makin meningkat dan bisa menjadi internasional. Meningkatnya pengunjung yang datang membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengembangkan potensi pariwisata ini agar menjadi rujukan destinasi wisata mancanegara. Hoirudin Imawan, Indramayu, Jawa Barat. Nah, itu tadi ya. Ini masih tentang daerah Indramayu. Kalau tadi berita sebelumnya itu tradisi ngarot, hari ini berita ini yaitu tentang objek wisata Pulau Biawak. Ada yang pernah ke Pulau Biawak? Belum? Nah, coba deh. Pembahasan. Berita apa yang disampaikan pada video tersebut? Yaitu tentang apa? Kan pertanyaan pertama itu apa? Yaitu tentang destinasi wisata Pulau Biawak. Kemudian pertanyaan kedua adalah di mana keberadaan Pulau Biawak, yaitu ada di Kabupaten Indramayu. Dan pertanyaan ketiga, mengapa tempat wisata tersebut menarik? Karena terdapat biawak dan keindahan alamnya, adanya pasir putih dan aneka terumbu karang. Ini sebagai penariknya ya. Kemudian yang keempat, siapa yang berkunjung? Para wisatawan. Dan yang kelima, kapan waktu yang tepat untuk mengunjungi? Ya, bagusnya sih berangkatnya di dini hari ya, agar bisa menikmati keindahan pantai saat fajar menyingsing. Kemudian yang keenam, bagaimana akses ke Pulau Biawak? Dengan menggunakan perahu nelayan dengan waktu tempuh 3-4 jam. Nah, sekarang tugas kalian, ada tugas nih, tugas individu. Yang pertama, baca atau dengarkan sekurang-kurangnya 5 berita. Boleh dari media cetak, boleh juga media elektronik. Bu, media cetak itu apa saja? Boleh dari koran, boleh dari majalah, boleh dari tabloid. Media elektronik itu apa saja? Boleh dari radio, boleh dari televisi, boleh juga dari internet. Nah, kemudian catatlah sumber, tanggal pemberitaan, dan isi pokok berita tersebut. Contoh nih, tadi kan topik beritanya tentang budaya. Sumbernya di Net TV, tanggalnya, kapan tanggal kalian menyaksikan. Kemudian isi pokoknya itu berkaitan dengan 5W1H tadi. Jadi apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana tentang isi beritanya. Kalau sudah, kalian harus tugas kalian sajikan dalam formatnya seperti ini. Nanti ditulis tangan saja ya. Ibu memintanya tulis tangan yang singkat saja. Jangan, nggak usah diketik, ditulis tangan saja. Nanti hasilnya difoto dan dikirim ke WhatsApp group. Oke. Nah, berarti itu dia pertemuan kita hari ini. Jadi simpulannya apa? Yang pertama, berita adalah laporan, keterangan, atau informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang terkini yang sudah disiarkan, dilaporkan, atau diinformasikan. Adapun unsur-unsurnya yaitu 5W1H, what, who, where, when, why, dan how. Kemudian tahapan menentukan unsur-unsur berita, yaitu membaca, mendengarkan, atau memirsa berita dengan seksama, mencatat unsur-unsur berita yaitu 5W1H, dan menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Baik, mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat menjalani hari-hari ini. Ini ujian bagi kita semua dengan adanya pandemi. Semoga kita mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih. Sampai jumpa. See you next time. Atau sampai jumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.